Adik-adik saudaraku sekalian, kita nih dek sebagai manusia punya 3 bagian dari diri kita. Kita punya badan, kita punya akal, kita punya hati. Ketiganya memerlukan rizkinya masing-masing. Ketiganya memerlukan makanannya masing-masing. Ketiganya punya keperluannya, punya sarananya untuk bisa tumbuh, berkembang hingga kemudian menjadi yang berada dalam keadaan mapan. Badan kita nih perlu rizkinya untuk tumbuh. Dari apa? Dari makanan, dari minum, dari kesehatan, kan begitu? Badan kita dek secakep apapun, tapi kalau sakit, oh udah tuh, udah nggak enak ngapa-ngapain, betul? Badan kamu nih, begitu misalnya bagus badannya bagus, tapi lagi lapar, langsung tuh nggak bisa mikir, betul nggak? Adik-adik, Ustazah saya kalau lapar bisa mikir, ya belum lapar banget berarti. Tapi kalau udah kamu nggak makan 2 hari, 3 hari, waduh, dek, lapar banget tuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya adik-adik sekalian, ada rezekinya buat badan, itu makanan, minuman, kemudian lagi pakaian, kemudian kesehatan, itu rezekinya badan kita. Otak juga punya rezeki. Susah kalau nggak dikasih rezekinya. Badan ini kalau nggak dikasih rezekinya, dia sakit. Otak juga gitu. Ada rezekinya, ada keperluannya, ada hal yang sangat dia perlukan oleh akal. Apa namanya? Ilmu. Namanya adalah ilmu. Makanya kita perlu banyak belajar biar otak kita berkembang, biar otak kita bisa tahu kenyataan, bukan sebagai halusi, bukan sebagai ilusi. Biar kita ini berpikir pakai otak kita yang didasari ilmu sehingga kita tahu jalannya. Makanya dibilang bahwa ilmu itu adalah cahaya. Orang kalau nggak dikasih rezekinya, badan kita kalau nggak ada rezekinya kan sakit. Otak kita kalau nggak ada rezekinya berupa ilmu, otak nggak punya ilmu, namanya orang apa dek? Orang gila, orang gitu kan? Nggak bisa mikir gitu ya. Kemudian yang ketiga hati. Hati ada rezekinya. Hati punya keperluannya. Apa rezekinya hati? Ini saya kasih tahu. Rezekinya hati adalah cinta. Rezekinya hati adalah kasih sayang. Itu rezekinya hati. Itu makanannya hati. Itu keperluannya hati. Disayang, dicinta, diperhatikan. Keperluannya hati kita. Allah sebutkan ketiganya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika turun ayat itu, turun surat tersebut, Nabi Muhammad sesudahnya sampai bertakbir dan bersyukur, bertakbir dan bertahmid. Begitu habis saya baca surat tersebut, Nabi Muhammad subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Surat apa itu? Surat Ad-Duha. Nih, dengerin firman Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ad-Duha. Adik-adik hafal kan surat Ad-Duha kan? Yuk kita baca bareng-bareng biar tambah lebih berkah. Apa yang akan saya kaji ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Makasih Kak Ria.
Ya kita baca bersama-sama deh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'ana fa amma yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah gelap, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu dan tidak peduli padamu. Gak pernah meninggalkan, gak pernah nyuekin. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, di akhirat nanti Allah akan terus memberimu wahai Nabi Muhammad hingga kamu menjadi ridha. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah Allah mendapatimu sebagai anak yatim yang perlu kasih sayang? Fa'awa, kemudian mendekapmu dengan kasih sayangnya. Kebutuhan hati, rezeki hati Allah kasih kepada Nabi Muhammad. Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah Allah mendapatimu enggak tahu banyak hal? Fahada, kemudian memberikan petunjuk padamu berupa mengaruniai ilmu yang menjadi cahaya. Kebutuhan akal. Wa wajadaka ailan, bukankah Allah mendapatimu sebagai orang miskin? Kebutuhan terhadap harta, kebutuhan terhadap makanan, minuman, kebutuhan terhadap pakaian. Wa wajadaka ailan, Allah mendapatimu miskin wahai Muhammad. Fa'aghna, kemudian Allah mencukupkanmu dengan menikahkanmu kepada perempuan kaya raya bernama Sayyidah Khadijah. Adik-adik saudara sekalian, dari sini kamu tahu bahwasanya yang dapat memberikan kecukupan rezeki badan, rezeki akal, rezeki hati, yang dapat memenuhi kebutuhan badanmu, kebutuhan akalmu, kebutuhan hatimu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Karenanya dek, anak yatim itu adalah anak yang tidak mendapatkan salah satu dari ketiga kebutuhan tersebut. Ada yang yatim orang tuanya sehingga tidak dapat memberikan kebutuhan-kebutuhannya, yatim di masa kecil ini ya. Ada juga yang yatim akalnya karena tidak mendapatkan guru dan ilmu yang menjadi panduan dalam kehidupannya. Dan yang paling menyedihkan dari yatim-yatim ini adalah anak-anak yatim yang tidak memiliki kasih sayang dia dapatkan untuk hatinya. Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, karenanya saya memberitahu kepadamu dek, selagi hatimu kurang kasih sayang, maka kamu adalah anak yatim. Dan dek, yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang dari kita, rahmukillah, adalah yang telah menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana kalian kalau ngelihat anak yatim kesian. Saya kalau ngelihat orang hidup gak punya guru juga kesian. Apalagi kalau saya lihat orang hidup di atas muka bumi gak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya.